Kristus Yesus Allahku, Raja seluruh alam. Engkau bertata di surga di sisi kanan Bapa. Yesus Raja Allah benar. Padamu Tuhan ku berserah, sampai ajalku setia. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada video sebelumnya, kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh-Nya. Dan oleh karena itu, kita pun mengasihi sesama kita. Dalam video kali ini, kita akan mendalami Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan pada saat akhir zaman, Ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa saja yang layak dalam kerajaannya. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan budi kita. Dengan penuh kerendahan hati, kita mohonkan Roh Kudus untuk membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan dan meresapkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, adalah Raja Kerajaan Surga. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Putramu menunjukkan kepada kami jalan menuju kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, menerima sabda yang Engkau sampaikan kepada kami. Bantulah kami untuk memahami sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki pendalaman kitab suci pertemuan yang kedua, hari Minggu 13 September 2020, dengan tema Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, kita sudah mendengar bahwa Yesus yang adalah anak manusia adalah juga putra Allah. Yesus akan datang untuk kedua kali ke dunia ini sebagai hakim yang akan mengadili orang yang hidup dan orang yang mati pada saat parusia atau akhir zaman atau kiamat. Dia akan memisahkan antara domba dan kambing, antara orang benar dan orang yang salah, antara yang layak masuk surga dan yang layak masuk neraka. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia.
Daniel 7 ayat 13-14. Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan pernah musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan anak manusia akan menjadi raja yang kekal. Anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu adalah Yesus. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia itu hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang miskin dan menderita dilakukan juga bagi dia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada akhir zaman, Kristus, anak manusia, akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena bersemayam di atas tahta, dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Pada waktu itu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa saja. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapan anak manusia, dan setiap orang akan dihakimi. Dalam pengadilan itu, anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain. Seperti seorang gembala memisahkan antara domba dan kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanan, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa dua hewan ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang akhir zaman? Kambing dan domba. Kambing adalah hewan yang agak cerdas dibanding domba. Dia jika keluar kandangnya, dia tahu mau kemana cari makan. Dan dia tahu kapan waktu dan di mana tempat kandangnya. Pagi mereka keluar, sore mereka balik. Ini. Sedangkan domba, hewan yang agak kurang pintar dibanding kambing. Jika mereka keluar, mereka bingung mau kemana, makannya di mana. Dan sesudah pun jika makan, mereka tidak tahu lagi pulang di mana kandang mereka yang sebenarnya. Inilah mengapa domba lebih perlu gembala dibandingkan dengan kambing. Kambing lepas saja, maka mereka akan jalan cari makan dan pulang. Tapi domba perlu gembala. Kedua, kambing, dia itu sulit untuk hilang karena mereka kuat menghafal. Kambing jika keluar, dia tahu persis di mana dia akan kembali. Dia tahu tujuannya apa. Tapi kalau domba, mereka gampang tersesat, gampang hilang. Karena itu ada perumpamaan Yesus, domba yang hilang. Sekalipun ada gembala, domba itu bisa hilang karena mereka tidak tahu dalam kebersamaan. Kambing jauh lebih tahu dalam kebersamaan. Jika sang sudah di muka, maka semua akan mengikuti kambing berjenggot itu. Sedangkan domba bisa saja lari ke kanan, bisa lari ke kiri. Padahal gembalanya mungkin ada di depan. Gembalanya tidak melihat, maka hilanglah, tersesatlah domba itu. Berikutnya, saudara-saudara yang terkasih. Setiap hewan diberikan oleh Tuhan alat untuk mempertahankan diri. Entah tanduk, entah taji, entah cakar, entah taring, entah apa saja diberikan oleh Tuhan untuk mempertahankan diri. Struggle of life. Bagaimana memperjuangkan, mempertahankan diri. Cakar. Domba diberikan oleh Tuhan tanduk. Tapi bukan untuk mempertahankan diri.
tapi untuk hiasan saja, karena melingkar. Kambing ke atas, maka domba melingkar. Saudara-saudari yang terkasih, intinya, domba itu jauh lebih lemah daripada kambing. Domba itu binatang yang perlu dilindungi. Domba itu tidak punya kemampuan. Domba itu kecil. Domba itu menderita sebenarnya, dalam tanda kutip. Karena itulah domba perlu gembala dengan tongkat dan gadah. Tongkat untuk menghalau agar supaya domba-domba itu tidak tersesat. Tapi juga gadah untuk melindungi domba-domba itu dari serangan binatang buas yang lain. Saudara-saudariku, Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah raja, tapi juga dia gembala. Dia menjaga kita semua agar kita bisa selamat sampai di padang rumput yang hijau. Dia menuntun kita untuk kembali ke kandang. Inilah sang raja kerajaan surga. Karena itu pula Yesus menyebut dirinya anak domba Allah dan bukan anak kambing Allah. Saudara-saudariku, dasar yang digunakan oleh anak manusia untuk menghakimi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia ini. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita, yaitu yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Mereka adalah saudara dari anak manusia, raja kerajaan surga itu. Hingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan juga terhadap dia, Yesus, sang raja surga. Saudara-saudariku yang terkasih, domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia ini. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makanan dan minuman akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit dan bila berkepanjangan, orang dapat kehilangan nyawanya. Yang kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Tempat untuk berteduh dan pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca, apalagi di malam hari atau pada musim dingin. Yang ketiga, melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi yang meringankan penderitaan yang mereka alami. Kambing melambangkan orang terkutuk yang tidak perhatikan, apalagi mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Tidak memberinya makan ketika ia lapar, tidak meminum ketika ia haus, tidak memberinya tumpangan ketika ia seorang asing, tidak memberinya pakaian ketika panjang, tidak melawatnya ketika ia sakit, dan tidak menginya ketika ia dalam penjara. Anak manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku. Ia juga menyatakan bahwa akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang benar akan masuk ke dalam hidup yang juga disebut kerajaan Allah yang telah disediakan bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang dilambangkan dengan kambing yang ditempati sebelah kirinya akan dienyahkan ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudariku, api yang kekal ini sebenarnya tidak disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan malaikatnya. Tetapi mereka lakukan selama hidup di dunia telah membawa mereka ke tempat itu. Mereka sendiri menentukan dirinya
ada di api kekal. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, mana kabar bagi kita manusia di tengah krisis iman dan identitas saat ini? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus yang kita imani adalah rasa atas kerajaan surga selamanya. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan berkuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Akan tetapi, sekalipun adalah raja atas surga, Tuhan Yesus dekat dengan manusia di dunia ini. Karena ia hadir dalam diri orang-orang kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kemudian, mana identitas kita sebagai orang Katolik? Para pengikut Kristus. Kita para pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Kalau Yesus adalah raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setianya dan senantiasa siap melayaninya. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang Katolik di tengah-tengah krisis iman dan identitas? Kita senantiasa harus melayani Yesus karena kita adalah hamba-hamba raja kerajaan surga. Kita adalah hamba-hamba dari Yesus. Bagaimana kita melakukan hal itu? Selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama kita yang menderita. Karena apapun yang dilakukan terhadap mereka, kita lakukan terhadap Kristus. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba Kristus, Raja Surga. Saudara-saudariku yang terkasih, saya berikan 1-2 tantangan kita semua. Action plan, aksi nyata yang akan kita buat di minggu berjalan. Pertama, berani memberikan perhatian lebih kepada orang yang menderita. Dan bukan cuma perhatian, tapi aksi nyata untuk mereka. Bukan cuma option for the poor, tapi juga action for the poor. Memberikan makanan, minuman, baju bekas yang masih layak pakai, atau bahkan memberikan dana, uang kepada siapa saja yang paling menderita dan paling miskin di sekitar kita. Kedua, mari kita coba untuk menginventarisir keluarga janda atau duda miskin di sekitar kita. Dan kemudian, menggerakkan hati teman-teman kita lewat WA, FB, Line, atau Instagram untuk memberikan donasi kepada mereka. Membuat daftar atau list para penyumbang yang akan memberikan santunan atau bantuan. Setelah itu, mereka bersama-sama untuk menyerahkan sumbangan itu secara langsung. Kita buatkan video pendek dan kita posting di media sosial kita. Bahwa kita peduli terhadap sesama. Tujuan atau harapannya apa? Tujuan dan harapannya, sudah banyak orang yang tergerak hatinya dan berbuat sama dengan apa yang kita buat di minggu. Akhirnya saudara-saudari, bukan hal besar, tapi juga hal kecil ternyata bisa menyelamatkan kita. Apa yang kita lakukan untuk sesama kita yang paling hina, berarti kita lakukan untuk Tuhan Yesus, Sang Raja Kerajaan Surga yang ada dalam diri setiap orang yang kurang beruntung dibanding kita. Dan itu di sekitar kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa bertakhta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami
akan kebenaran iman yang kami terima, yakni bahwa Yesus Kristus, Anak Manusia, berkuasa dalam kerajaan surga. Kami mohon agar kami pun menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dalam perbuatan baik dan pelayanan kami terhadap sesama, teristimewa mereka yang kecil dan menderita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengajar kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang semasa. Amin. Tuhan tamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan keluarga kita, seluruh niat-niat baik kita di bulan Kitab Suci Nasional ini, senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang kekal dan kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan Rajaku, Raja seluruh jagat raya dan di surga.